Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Al-Bukhari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa penjelasan ringkas dan sederhana tentang hukum pasar uang syariah. Sebelumnya, apa sih yang disebut dengan pasar uang itu? Secara sederhana, pasar uang itu adalah suatu konsep di mana dipertemukannya orang-orang atau lembaga yang memerlukan dana dengan mereka yang memiliki kelebihan dana dalam konteks waktu jangka pendek. Misalnya itu di bawah 1 tahun atau beberapa bulan. Nah, apa sih dasar hukum dari kebolehan pasar uang syariah ini? Dasar hukumnya adalah dalil yang umum, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Adapun kaidah yang dikeluarkan oleh ulama itu berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullu dalilun ala tahrimiha, yang artinya hukum asal dari muamalah adalah boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan umum, yaitu pasar uang syariah itu dasarnya adalah boleh, sebagaimana dasar dari muamalah sendiri itu adalah boleh sampai adanya dalil yang mengharamkannya. Nah, apa sih dalil yang mengharamkannya ini? Misalnya itu tentang riba, tentang gharar, dan tentang maisir. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa riba itu haram, gharar itu haram, dan maisir itu haram. Jadi, jika ketiga hal ini atau salah satu darinya ada atau berlaku di pasar uang, maka pasar uang tersebut hukumnya haram, telah berubah dari hukum asalnya. Tetapi, jika ketiga hal ini tidak ada dan bisa dijaga ketat agar benar-benar tidak ada di pasar uang, maka jadilah pasar uang tersebut boleh dan dinamakan dengan pasar uang syariah. Selanjutnya, apa sih yang membedakan antara pasar uang syariah dengan pasar uang konvensional? Nah, secara sederhana, yang membedakannya itu ada dari segi akad, transaksi, dan mekanisme yang berlaku. Sebagaimana yang kita ketahui pada umumnya, bahwa lembaga keuangan konvensional termasuk pasar uang konvensional itu menerapkan sistem riba dalam proses transaksinya. Nah, riba ini kan nggak boleh dalam Islam. Nah, makanya dalam pasar uang syariah tidak boleh adanya riba. Lalu mereka menggunakan sistem yang lain, akad-akad yang lain yang diperbolehkan dalam Islam, seperti mudharabah, wakalah, ju'alah, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa saja sih instrumen-instrumen yang ada di pasar uang syariah? Nah, beberapa di antara instrumen-instrumen yang ada dalam pasar uang syariah itu misalnya ada namanya itu SBIS. SBIS itu apa? SBIS itu adalah Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Nah, mekanismenya gimana? Mekanismenya itu Bank Indonesia itu menerbitkan SBIS untuk menjaga kestabilan moneter. Misalnya itu karena Bank Indonesia melihat bahwa jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sudah cukup banyak. Sehingga agar tidak terjadi inflasi, Bank Indonesia harus mengontrol uang yang beredar di masyarakat. Caranya gimana? Caranya dengan menerbitkan SBIS ini. Nah, dengan SBIS diterbitkan, Bank Indonesia menawarkan kerjasama kepada bank-bank lain agar bank-bank lain itu, misalnya bank-bank syariah lain, itu mau menempatkan dananya sementara kepada Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter. Karena kalau dana pada bank-bank itu beredar sangat besar, takut terjadi inflasi. Makanya Bank Indonesia ingin menarik sebagian dana tersebut untuk ditahan atau dikelola oleh Bank Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, akad yang digunakan ini bisa menggunakan akad ju'alah, yaitu akad kerjasama atau akad upah dengan adanya hasil tertentu atau tugas tertentu yang dijalankan. Dalam konteks ini, Bank Syariah telah membantu Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan moneter dengan telah mau menempatkan dananya ke Bank Indonesia tersebut. Nah, dengan begitu, Bank Indonesia bisa memberikan upah atau hasil atau ujroh kepada Bank Syariah yang telah mau membeli SBIS tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah, instrumen lain ada namanya sertifikat investasi mudharabah antar bank. Nah, kalau ini terjadi bukan antara Bank Indonesia, tapi antara sesama bank lain, sesama bank syariah misalnya. Misalnya itu gini, Bank A memiliki kekurangan dana, sementara Bank B memiliki kelebihan dana. Nah, jika dana yang kelebihan di Bank B tersebut tidak dikelola secara produktif, maka dikhawatirkan akan mengendap. Maka Bank B melakukan kerjasama transaksi kepada Bank A dalam pasar uang ini. Nah, jadi Bank A menempatkan dananya kepada
Bank B menempatkan dananya ke Bank A untuk kemudian dikelola agar Bank B ini yang semula defisit dana bisa menjalankan aktivitas perbankannya seperti biasa. Nah, akad apa yang digunakan? Akad yang digunakan itu bisa akad mudharabah atau akad wakalah bil ujrah, tergantung kesepakatan mereka dan bagaimana sistem itu ingin mereka kembangkan. Nah, jadi ketika telah terjadi transaksi ini, lalu dalam jangka waktu tertentu telah diperoleh hasil atau keuntungan, maka Bank A ini membagi sebagian hasilnya kepada Bank B dan mengembalikan semula dana yang ditempatkan Bank B kepada Bank A tersebut. Nah, itulah dua contoh dari instrumen pasar uang syariah. Instrumen lain ada namanya repo syariah, ada pula namanya wakalah atau qard antar bank, ada pula sukbi. Nah, sukbi itu adalah suku Bank Indonesia. Nah, suku Bank Indonesia ini mirip-mirip seperti SBIS, tapi ada beberapa perbedaan, yaitu dari segi akad yang digunakan. Mereka tidak menggunakan akad jualah, tapi menggunakan akad wakalah bil ujroh. Nah, demikian apa yang bisa dapat saya jelaskan terkait dengan pasar uang syariah. Kesimpulannya adalah, pasar uang syariah itu hukumnya boleh selagi tidak ada unsur-unsur haram di dalamnya. Karena pasar uang syariah itu sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menjaga kestabilan likuiditas dan kestabilan moneter. Untuk kedepannya mungkin pasar uang ini perlu dikaji lebih lanjut dari segi akadnya dan regulasi yang mengaturnya, agar pasar uang syariah dapat benar-benar menjadi sistem yang membantu dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan mempermudah orang-orang untuk memperoleh modal dan orang-orang yang ingin berinvestasi. Saya Ilham Al-Bukhari, mohon maaf untuk semua kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.